Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan muncul viral video terkait ceramah Ustadz Effendi di salah satu masjid di Bandung. Sebenarnya ceramah ini sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Nah, ketika itu ada seorang jamaah yang bertanya, Ustadz, apakah malam nisfu Sya'ban itu ada dalilnya dalam hadis Nabi, dan boleh nggak katanya melakukan atau membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Nah, begini jawaban Ustadz Effendi saat ditanya oleh salah satu jamaahnya. Diulang tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya, Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem dia terancam masuk neraka. Pasti payu matakna kudu ngaji. Emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sya'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqu malaisa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanya heula itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Ai sebut al-yauma akmaltu lakum, teh kamil itu sempurna. Teh sampurna deui mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sya'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sya'ban teh aya ngan eueun nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Dalam potongan ceramah tersebut, Ustadz Effendi membahas beberapa hal yang perlu kami kritisi. Pertama, kata dia, malam nisfu Sya'ban ini nggak ada dalilnya. Terus kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, malam nisfu Sya'ban ini dalilnya dhaif, nggak qot'i katanya. Nah, kami temukan dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Jadi Allah itu memberikan rahmat melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang masih berseteru dengan temannya. Nah, menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani bahkan hadis ini hadis sahih. Nah, dalam catatan Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ahli hadis juga, beliau menyebutkan bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Nah, kalau kata Syekh Nasiruddin itu hadis sahih, sementara kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud ini hadis hasan. Tentu hadis ini berlaku atau menjadi dalil bagi umat muslim untuk melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Yang selanjutnya adalah katanya amalia ibadah malam nisfu Sya'ban itu hanya ada di Indonesia saja, kata Ustadz Effendi, itu pun versi on the spot. Nah, memang mungkin dia ingin melawak, tapi melawaknya agak menyinggung amalia umat muslim di Indonesia. Nah, ini keliru, jelas keliru sekali. Sejak zaman sahabat, tabi'in, bahkan ada tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan. Beliau wafat tahun 103 Hijriah. Kemudian juga ada Luqman bin Amir yang wafat sekitar tahun 111 sampai 120 Hijriah. Beliau ini tabi'in asal Homs. Homs itu Suriah atau dulu dinamakan dengan Syam. Nah, diriwayatkan bahwasanya mereka para tabi'in itu biasa memakai wangi-wangian, beribadah semalam suntuk pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini ada dalilnya. Jadi keliru kata Ustadz Effendi, malam nisfu Sya'ban itu hanya ada di Indonesia. Selanjutnya,
boleh nggak sih kita mengkhususkan bacaan tertentu seperti baca Yasin sebagaimana dilakukan umat muslim di Indonesia? Nah, ini boleh. Ini namanya tawasul melalui amal soleh. Jadi kita membaca surat Yasin mengharap pada Allah agar dosa kita diampuni dan diberikan pahala pada malam nisfu Sya'ban. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya ada 3 orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, dia tersesat di dalam gua, kemudian dia mempunyai amal soleh dan masing-masing berdoa dengan amal solehnya masing-masing. Akhirnya Allah membukakan pintu atau batu besar yang menutupi gua tersebut, sehingga 3 orang ini menjadi bebas dari gua. Sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.